Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semua. Bimo sehat Bimo? Alhamdulillah sehat. Bimo paling sehat nih. Tadi paling kenceng ngomongnya ya. Oke. Baik teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi ya di hari ini, hari Rabu ya, di siang hari, untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Ada yang ingat hari Senin kemarin kita ketemu kan ya? Kita belajar apa ya hari Senin kemarin? Apa? Tidak? Sifat-sifat partikel. Sifat-sifat partikel pada apa? Pada ya, pada wujud zat cair, padat dan gas. Nah hari ini kita akan melanjutkan nih, karena kalian juga sudah tahu bahwa setiap benda yang punya wujud antara padat, cair atau gas, tapi mereka juga bisa berubah wujud, betul nggak? Dari padat bisa berubah jadi cair, bisa. Ya, cair bisa berubah jadi padat, bisa. Nah hari ini kita akan belajar tentang perubahannya. Kalau di SD kamu hanya diajarkan tentang nama perubahannya, misalnya cair ke padat disebut apa? Membeku. Ya, padat ke cair disebut apa? Mencair. Nah, sekarang di SMP ditambahkan lagi pengetahuannya, yaitu apa? Bagaimana sih, kenapa sih suatu benda atau materi dia bisa membeku, ya bisa menguap, bisa mencair, bisa mengembun dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan belajar, tapi sebelumnya ya, Bapak mau absen terlebih dahulu, oke? Baik, mulai dari Adinda, Azikri, Anika, Anissa Putri. Anissa Putri mana? Oh ya, Arkananta, Ashifa Olivia, Aulia, Azarenka, Bimo, ya Bimo paling sehat namanya, Christian, Devi, Dimas, Faizi, Fauzan, Isam, Jihad, Kafka, Karnika, Kenzo, Lights, Lulu, Muhammad Abdul Bari, Muhammad Abiu, Muhammad Kianu, Nadim, Nadira, Nadia, Naya, Naila, Noviana, Oksa, Putri, Rafa, Risma, Sela, Zinda. Oke ya, baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, kita sudah berdoa tadi? Belum ya? Oke, kelas tolong pimpin doa dulu. Dimudahkan dalam belajarnya ya. Anak sekalian, untuk perubahan wujud materi dan gerak partikel, apakah kalian sudah membacanya di buku paket? Sudah ya. Baik, kalau sudah, Bapak tinggal mengulang dan mengulas sedikit saja, gitu ya. Nah, setiap benda yang memiliki wujud, itu tujuan pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi sifat dan karakteristik dan membedakan perubahan fisika dan kimia serta
Kemudian untuk perubahan ini perubahan wujud materi, kita tahu materi bisa berubah dari padat ke cair gitu ya. Kemudian dari cair ke gas. Nah, faktor yang menyebabkan si benda atau materi itu berubah itu apa? Suhu, ya. Suhu kita bisa naikkan, kita juga bisa turunkan, gitu ya. Itu menjadi faktornya. Nah, ini penggambaran partikel yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau yang rapat-rapat ini partikel apa ya? Padat. Kalau yang padat apa? Oke, terima kasih ya, sudah. Kemudian, nah ini sebagai gambaran ya, konsepnya sama ya. Nanti Bapak mas ada juga simulasi untuk kalian. Konsepnya sama ya, ketika dia partikel padat nih, ini partikel padat, sesungguhnya dia ada ikatan-ikatan antar partikelnya, ya kan ya, ada ikatan antar partikelnya. Kemudian ini partikel berapa? Gangguan. Oke. Nah, ketika dia berwujud padat, ini es batu contohnya ya, kemudian diberikan panas, apa yang terjadi? Ketika dipanaskan, ya suhunya tidak langsung berubah. Jadi kalau misalnya es itu masih berupa es, maka suhunya itu tidak berubah. Ya, bisa kamu buka di halaman 59. Udah Pak. Sudah? Oke, ada tabel di situ terlihat? Kelihatan. Oke. Untuk data titik leleh air berapa derajat Celcius? 0 derajat Celcius. Titik leleh ya, titik leleh berarti artinya suatu materi itu akan meleleh atau akan mencair pada suhu itu. Kalau air pada suhu berapa? 0 derajat Celcius. Berarti kalau air suhunya di bawah titik leleh, berarti wujudnya apa? Padat. Betul. Nah, berarti es batu ini dia berwujud padat, berarti suhunya berapa? Nah, kurang dari 0 derajat Celcius. Terima kasih Nadia. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia masih dalam rupa es, berarti dia suhunya masih 0. Ya, dia akan naik suhunya ketika apa? Ketika semuanya sudah mencair seluruhnya. Ya, bagaimana prosesnya? Kita lihat di sini ya. Energi panas ya sebenarnya digunakan untuk memutus ikatan antar molekul es ya. Kalian dapat menganggap ikatan ini sebagai rangkaian kecil tak kasat mata yang menyatukan partikel-partikel es. Kita lihat nih ada rangkaian ikatan-ikatannya kan ya. Jadi ketika kita menambahkan panas pada es akan menyerap panas yang memungkinkan partikel-partikel es bergerak lebih bebas dan kepadatannya menjadi berkurang. Oke, sekarang kamu lihat ini ya, lihat simulasinya. Oke, lihat simulasinya, bisa kalian lihat di sini. Ya, di sini ada partikel zat padat nih. Kemudian Bapak naikkan suhunya, dipanaskan. Ya, awalnya dia rapat-rapat. Ketika dipanaskan, oke, dia mulai ada efeknya. Satu partikel terlepas, ya, terputus, kemudian mulai bergerak. Yang awalnya hanya bergetar. Nah, ini sudah berubah menjadi zat cair, gitu ya. Oke, prinsipnya seperti itu, ya. Nah, begitu juga dengan yang kalau dari cair ke padat bagaimana? Sebaliknya, kalau cair ke padat, berarti ketika air didinginkan, yang terjadi sebaliknya. Energi panas yang diserap saat air dipanaskan ini dilepaskan, menyebabkan partikel melambat dan bergerak lebih sedikit. Ketika suhu terus-menerus menurun, partikel-partikel mulai menjadi lebih rapat dan mereka mulai membentuk ikatan antar molekul baru yang satu sama lain. Lihat simulasinya. Ini sudah menjadi es, kemudian kita dinginkan. Oke? Kelihatan? Nah, ini kita dinginkan. Nah, lama-lama dia akan memadat, ya. Oke, paham sampai sini? Oke, nah sekarang, ya, itu berlaku untuk apa? Tidak hanya padat ke cair, cair ke padat, tapi juga berlaku untuk apa? Dari cair ke
gas sama kemudian gas ke cair, kemudian sublimasi itu dari padat ke gas gitu ya, kemudian dan seterusnya, juga kondensasi dari gas ke cair gitu ya. Nah ini berlaku semuanya gitu. Oke, ini untuk teorinya kamu sudah tahu. Berarti setiap materi dia punya titik leleh dan titik didih yang berbeda gitu ya. Nah Bapak mau tahu dulu dong apa yang dimaksud dengan titik leleh? Yang mau jawab silahkan. Ya silahkan Abdul Ghani. Oke, suatu padatan yang berubah menjadi cairan disebut titik leleh. Suhu yang dibutuhkan untuk mengubah materi berwujud padat menjadi cair namanya titik leleh. Terima kasih Abdul Bari. Tepuk tangan untuk Abdul Bari. Yang kedua, yang dimaksud dengan titik didih apa? Lima apa? Ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara adalah 100 Celcius. Artinya pada suhu pemanasan itu cairan mulai berubah menjadi gas dan suhu akan berubah sampai semua cairan sudah menguap. Oke, tepuk tangan. Jadi titik didih itu apa? Suhu yang dibutuhkan untuk suatu zat atau materi mendidih ya, berubah jadi zat cair menjadi gas gitu ya. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari situ ya, dari yang titik leleh dan titik didih ini ada materi kan ya, misalnya ada materi atau benda, kemudian dia punya yang namanya di atas tuh ada titik didih, ada titik leleh ya. Titik didih itu suhu yang dibutuhkan agar suatu zat atau materi itu mendidih. Sedangkan titik leleh itu yang dibutuhkan untuk zat itu mencair gitu ya. Nah berarti kalau di bawah titik leleh wujud bendanya apa? Di bawah titik leleh wujud bendanya apa? Di bawah titik leleh kan dia belum leleh kan? Yang dikatakan meleleh itu ketika apa? Dari padat ke cair namanya meleleh. Berarti kalau ada di bawah titik leleh berarti dia berwujud padatan ya. Kalau dia berada di atas titik leleh tapi di bawah titik didih berarti wujudnya apa? Cair, betul. Nah ketika zat cair ini dipanaskan hingga titik didih maka dia akan ya menguap atau wujudnya adalah gas. Paham sampai sini? Oke, baik. Nah, ini yang harus kamu ketahui ya. Misalnya, coba buka di halaman 59. Di situ ada tabel titik didih dan titik leleh. Ya, air. Ya, ini kasusnya nih ya, air. Air. Oke. Titik lelehnya berapa? 0 derajat Celcius. Titik didihnya 100 derajat Celcius. Berarti kalau ada air bersuhu minus 5 derajat Celcius dia wujudnya apa? Ada. Easy ya, easy ya. Oke. Kalau ada air yang bersuhu 120 derajat Celcius, berarti wujudnya apa? Ya, saya. Oke, sekarang yang kedua masih di halaman yang sama, lilin. Titik lelehnya berapa? 60 derajat Celcius. Titik didihnya 400 derajat Celcius. Oke, lilin. Misalnya kamu punya lilin diletakkan di suhu ruang 25 derajat Celcius. Berarti lilinnya berwujud apa? 25 derajat Celcius berwujud? 25 derajat Celcius berwujud? Kenapa padat? Nah, karena di bawah titik lelehnya berapa? 60. Dia berbeda dengan air, ya kan? Zatnya berbeda.
Kalau ada lilin suhunya 150 derajat Celcius, lilinnya apa? Cair. Belum menguap belum? Ya, berapa titik uapnya? 400. Oke, terima kasih. Sekarang oksigen. Oksigen. Titik lelehnya berapa? Min Min 218. Titik didihnya 183 derajat Celcius. Oke. Di kutub utara suhunya bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Oksigen di kutub utara minus 50 derajat Celcius itu wujudnya apa? Padat, cair atau gas? Oke, kita coba ya. Suhu oksigen minus 50 derajat Celcius. Nah, kalau kamu masih bingung, sekarang kita bikin garis bilangannya. Oke? Titik leleh min 218 adanya di mana? Di bawah atau di atas? Titik leleh min 218 dengan min 183. Ya, sebelum kamu mengajar di bawah, Bapak mau tanya dulu. Min 218 dengan min 183 lebih besar mana? Kok enggak? 183 kok lebih besar 218? Karena minus. Jadi semakin minusnya banyak, dia semakin kecil atau semakin dingin, ya kan? Berarti ini min 218 derajat Celcius dan ini adalah titik leleh. Kemudian yang min 183 berarti ini adalah titik didih. Nah, sekarang min 50 itu adanya di mana? Di bawah titik leleh? Di antara atau di atas? Nah, berarti min 50 adanya di sini kan? Minus 50 derajat Celcius. Dia di atas titik didih, berarti apa? Nah, bentuknya tetap gas. Jadi kalau kamu ke sana suhunya min 50 derajat Celcius, oksigennya masih berupa gas, masih bisa kamu hirup. Oke, ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Sekarang ice breaking dulu. Tepuk tunggal. Tepuk double. Tepuk tiga. Tepuk tunggu. Tepuk tunggu. Tepuk tunggu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, next. Nah, Bapak ada challenge ya, tantangan buat kamu. Ya, tapi sebelum melakukan tantangan, Bapak mau kasih dulu nih jurusnya, jurus tantangannya, yaitu tentang berpikir komputasional, gitu ya. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Nah, ini capaian pembelajarannya ya, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi langkah-langkah komputasional dalam pembacaan masalah. Kemudian kalian mampu menerapkan konsep berpikir komputasional untuk memecahkan masalah pada pembelajaran IPA. Oke, sebagai pemantik nih, kamu pernah nggak kalau nonton YouTube? Pernah? Pernah ya. Kamu tahu home ya atau beranda YouTube? Tahu? Itu biasanya beranda YouTube itu tontonannya itu yang kamu minati nggak? Yang biasa kamu tonton nggak? Ya, yang biasa kamu tonton. Kenapa bisa begitu? Nah, karena kamu misalnya sering nonton pertandingan MU misalnya, nanti yang akan keluar adalah ya tentang MU semuanya, betul nggak? Ya meskipun sering kalahnya sih nggak apa-apa ya. Oke, nah itu salah satunya adalah komputasional itu tentang algoritma, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, apa itu berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional itu ya yaitu cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis. Ada kan di sini yang nggak punya masalah?
punya masalah ya. Bahkan kalau kamu pengen berangkat sekolah nih, pengen berangkat sekolah, kaos kakinya nggak tahu di mana, pernah nggak? Oh udah lagi buru-buru kaos kakinya hilang, ya kan gitu. Wah mana nih? Gitu. Dan itu masalah juga sebenarnya. Nah, bagaimana penerapannya untuk berpikir komputasional itu ada 4 keterampilan atau ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Jadi masalah yang besar itu nanti kamu bagi-bagi lagi menjadi masalah yang kecil. Misalnya apa? Tadi kamu pengen nyari kaos kaki. Kaos kaki adanya di mana ya? Gitu. Ya kan? Oh, biasa nyimpan kaos kaki di mana? Gitu ya. Yang kedua, pattern recognition, mengenali pola atau kesamaan. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi, mengambil hal yang penting. Yang keempat, algoritma, membuat urutan langkah yang jelas. Oke, ini contohnya yang lebih praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita akan gunakan berpikir komputasional. Untuk apa? Misalnya, setiap pagi berangkat ke sekolah. Kalian tiap pagi berangkat ke sekolah? Siapa yang masih suka terlambat? Ada nggak? Yang suka terlambat? Oh masih, oke. Terima kasih atas kejujurannya ya. Bapak yakin terlambat itu baik apa enggak? Ya. Dan Bapak yakin kamu tahu bahwa disiplin itu baik? Pertanyaannya, gimana caranya biar kita bisa disiplin? Nah, kita bisa menggunakan computational thinking ini untuk memecahkan masalah gimana cara kamu bisa berangkat ke sekolah. Yang pertama, merencanakan, ya, mengoptimalisasikan waktu. Yang terakhir adalah menghindari masalah di perjalanan. Di jalan suka ada masalah nggak? Iya, macet lah, ya kan? Angkot ngetem, ada orang jual sarapan pinggir jalan, betul nggak? Nah, gitu. Apalagi kira-kira masalahnya? Hah? Apa? Galian yang galian lompat di mana-mana ya? Nggak selesai-selesai galiannya. Oke, yang pertama dekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Yang pertama, langkah kecilnya dalam kamu pengen berangkat ke sekolah. Yang pertama adalah bangun tidur. Kira-kira kamu bangun tidur jam berapa ya untuk? Hah? Yang pas, gitu ya, yang pas, nggak kepagian, nggak kesiangan. Ya. Oke. Terus yang kedua, mandi pakai pakaian, ya enggak? Yang ketiga, mau butuh sarapan nggak? Butuh. Nyiapin tas butuh nggak? Butuh. Memeriksa transportasi, mau jalan pakai apa butuh nggak? Butuh. Berangkatnya gimana butuh? Baru tiba di sekolah, gitu ya. Oke, itu bagian-bagian kecilnya. Terus, nah dari sekian banyak, ya. Bagian-bagian ini kita buang yang nggak perlu, cuma kita ambil yang penting-pentingnya aja. Yang nggak perlu apa? Yang penting itu apa? Waktu berangkatnya jam berapa, cuacanya gimana, kemacetannya gimana, perlengkapannya udah lengkap apa belum. Yang nggak penting itu apa? Warna baju udah seragam kan ya, gitu. Jadi nggak usah pentingin warna bajunya atau mereknya apa, merek sabunnya apa. Ya bentuk gelas minumnya gimana tuh nggak penting-penting, nggak usah dihiraukan, ya kan? Gitu. Pakai kaos kaki warnanya udah jelas ya. Kalau Rabu warna apa? Hitam. Ya kalau biasa warna apa? Putih, sudah jelas. Nggak usah bergaya. Kalau pengen gaya satu merah satu kuning, kaos kakinya nggak usah. Itu nggak penting. Ya. Oke, lanjut. Setelah itu apa? Pattern recognition atau pengenalan pola. Ya, bagaimana? Ya udah, saya biasa bangun jam 5.30. Mandi 15 menit, mandi pakai sama berpakaian. 10 menit sarapan, perjalanan 20 menit. Berarti kalau 5.30 ya macetnya jam 6.45 sampai 7.00. Nah, ini macetnya. Jadi kamu harus berangkatnya kapan? Ini. Bangun 5.30, mandi berarti sampai jam 5.45, sarapan 10 menit 5.45 sampai 5.55, menyiapkan tas. Nah, ini 10 menit juga nih, 5.55 sampai
6.05 cek cuaca. Kalau cuacanya bagus ya mungkin bisa langsung berangkat gitu ya, baru berangkat ya jam 6.10, perjalanan 20 menit ya, kurang lebih kamu akan tiba sebelum jam 6.30. Kesimpulannya apa? Berpikir komputasional memecahkan masalah secara terstruktur ya, berangkat ke sekolah menunjukkan langkah-langkah utamanya gitu ya, dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam pemecahan masalah IPA nih, Bapak menggunakan berpikir komputasional atau computational thinking pada mata pelajaran IPA gitu ya. Bagaimana? Nih ada masalah. Nah ini soal tepatnya. Mau bisa buka halaman 60. Lihat buku paketnya halaman 60. Sudah? Oke, nanti ditegakkan badannya di halaman 60. Oke, berikut ini adalah data titik leleh beberapa bahan ya. Jawablah pertanyaan berdasarkan data berikut. Ini ada bahannya, ini ada titik lelehnya nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12 bahan. Oke, masalah pertama ini masalah-masalahnya nih, A, B, C, D. Ini masalah-masalahnya. Oke ya. Masalah pertama adalah bahan manakah ya yang membutuhkan panas yang paling tinggi agar meleleh, ya kan? Nah, berarti yang kita lihat adalah yang pertama di komposisi yang memecahkan masalah. Masalahnya itu apa? Bahan yang membutuhkan panas paling tinggi agar meleleh, ya kan? Berarti harus kamu tahu apa? Bahan yang membutuhkan panas paling tinggi agar meleleh. Ini masalahnya. Terus bagaimana lagi? Mengenali pola atau kesamaan. Ya, mau bisa tahu panas yang paling tinggi agar meleleh? Caranya gimana? Lihat tabel. Jadi melihat tabel ini, gitu kan? Langkah ketiga, abstraction, mengambil hal yang penting. Ya, hal yang penting apa? Titik leleh atau bahannya? Titik lelehnya dulu. Setelah kita lihat titik lelehnya, baru kita akan tahu bahannya apa. Yang keempat, algoritma, membuat urutan langkah yang jelas. Yaitu kita bisa mengurutkan tabel titik leleh dari yang terbesar hingga terkecil. Kalau yang ditanya masalahnya adalah titik leleh yang paling tinggi, berarti kamu cari suhu yang paling tinggi apa paling rendah? Paling tinggi. Oke, kita lihat titik lelehnya ya. Hiraukan dulu yang bahannya, betul? Nah, kita lihat dulu titik lelehnya nih. Ya kan, ini 1400, 660, 36, 1525, min 20, min 39, 1064, 962, 801, 60, 185, 0. Mana yang paling tinggi? Berapa yang paling tinggi? 1520, 5-nya paling tinggi. Berarti bahan yang meleleh paling tinggi adalah besi. Oke, bisa? Nah, jadi kalau kamu melihat bahannya dulu, kamu akan terkecoh. Kira-kira besi sama apa ya? Emas misalnya. Lelehnya lelehan tinggian mana ya? Padahal data bahan ini digunakan nggak? Data keterangan bahan untuk mencari titik leleh paling tinggi digunakan nggak? Tidak. Yang kita tahu adalah yang harus titik lelehnya. Oke, contoh yang kedua nih. Ada masalah kedua. Ya masih sama nih. Ya masalah kedua, bahan-bahan mana sajakah yang akan mencair pada suhu di bawah titik leleh air? Itu dari komposisinya. Ya, bahan-bahan yang akan mencair pada suhu di bawah titik leleh air. Pattern recognition-nya apa? Apa polanya? Tetap melihat titik leleh, ya kan? Bahannya dilihat dulu nggak? Perlu dilihat dulu nggak bahannya? Nggak perlu, nggak penting kan? Kenapa? Yang ditanya di sini yang di bawah titik leleh air. Berarti yang kamu lihat adalah titik lelehnya. Terus yang ketiga, abstraction, mengambil hal yang penting. Hal yang pentingnya apa? Karena di sini masalahnya adalah mencari bahan yang mencair di bawah titik leleh air,
Berarti kita lihat nih, titik leleh airnya berapa? 8 derajat Celcius. Baru algoritmanya itu apa? Membuat urutan kerja gelas yaitu melihat suhu yang lebih rendah dari titik leleh air. Kira-kira yang lebih rendah dari titik air itu apa? Berapa? Yang mana? Min 20 dan min 39, ya kan? Nah, berarti yang meleleh di bawah titik leleh air adalah minyak zaitun dan air raksa. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya adalah kamu kerjakan. Ya, tantangannya kerjakan untuk soal nomor 2C dan 2D dengan menggunakan desain komputasional thinking. Halaman 60. Bisa? Oke, silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Stop. Baik, sekalian kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang mau menyampaikan? Hari ini kita belajar apa? Yang pertama, ya boleh Nadia. Titik leleh. Iya. Terus? Pada cair dan gas. Oke, terima kasih. Yang lain ada mau menambahkan? Desain apa? Tidak? Desain komputasional. Ya. Oke, kita review sedikit ya. Titik leleh itu apa? Silakan dibaca. Oke, suhu yang dibutuhkan untuk merubah dari zat padat ke zat cair. Titik lilih apa? Oke, ya dari cair ke gas. Ya, kalau desain komputasional thinking fungsinya buat apa? Fungsinya buat apa? Ada masih ingat? Ya, memecahkan suatu masalah. Oke ya, tadi kamu sudah menjawab nih di nomor 2C dan 2D menggunakan desain komputasional. Sekarang kita bahas. Oke, untuk soal 2C berarti masalahnya ini ya. Decompositionnya suhu rata-rata di area Arktik. Tahu Arktik nggak? Arktik itu kutub utara, ya. Lautan di kutub utara. Suhu rata-rata di daerah Arktik, ya, kutub utara adalah min 30 derajat Celcius. Bahan manakah yang tetap berwujud cair apabila ada di daerah Arktik tersebut? Bahan mana yang berwujud cair apabila di daerah Arktik tersebut? Bagaimana komputasional thinkingnya? Pertama, masalahnya ini. Ya kan? Yang kedua, pattern recognition-nya apa? Mengenali pola atau kesamaannya adalah melihat tabel apa? Titik leleh. Untuk bahannya perlu diperhatikan nggak? Nggak usah dulu. Kenapa? Karena kaitannya dengan titik leleh, ya kan? Terus apa lagi? Di sini min 30 derajat Celcius nih, ya kan? Untuk suhu di Arktik atau kutub utara. Bahan yang tetap berwujud cair pada apabila ada di daerah Arktik tersebut apa? Berarti kalau cair, ya, berarti cair itu kondisinya adanya di mana? Di atas titik leleh apa di bawah titik leleh? Berarti titik lelehnya itu di bawah min 30 atau di atas min 30? Hah? Biar kondisinya cair, dia min 30, ya kan? Di atas min 30 atau di bawah min 30? Di atas min 30, biar kondisinya adalah cair. Gitu ya. Nah, mana yang cair? Apa? Oh, maaf. Bapak tanya, ya, titik lelehnya itu harus lebih rendah atau lebih tinggi dari min 30? Harus lebih tinggi atau lebih rendah?
Jawabannya harus lebih rendah. Ya, mana yang lebih rendah? Ya, min 39. Min 20 dan min 30 tinggian mana? Min 20, ya kan? Gitu. Oke, baik, itu untuk pembahasan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek. Ini beneran nih ya. Akan praktek. Kamu bawa lilin. Lilin yang lilin buat mati lampu. Yang putih. Baru tapi jangan yang bekas. Baru Pak. Ya, sama penggaris. Ya, penggarisnya semana yang di gelasnya lebih tinggi dari lilinnya. Utamakan yang plastik dulu. Kalau bersih khawatir bisa lagi. Oke ya.